Wilayah kumuh itu menurut saya ciri-cirinya adalah banyak rumah yang saling berdempetan dan banyak juga terdapat sampah yang berserakan dan memiliki tempat dan aroma yang tidak sedap atau aroma bau. Saya dulu pernah punya cerita dari salah satu teman saya. Dia bercerita itu di sana kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satunya banyak sampah yang berserakan dan kualitas air di sana juga tidak bersih, sangat berbau dan berwarna di sana. Salah satunya ada di dekat situ. Salah satunya ada di Pasar Sangkrak sama di DKP Depok dan TPS Mojosongo Putri Cempo. Harapan saya ke depannya pemerintah lebih memperhatikan kondisi di sana agar pembangunan di sana lebih merata dan makmur. Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023. Kita juga dapat mewujudkan gerakan 101 dengan cara yang sederhana. Berangkat ke Bali naik mobil. Di pelabuhan ada truk tronton. Saya Raisa. Dan saya Nabil. Duduk dengan rapi dan selamat menonton. Bentar. Emang kita mau kemana sih? Jadi, kita bakal jelajah wilayah kumuh di Kota Solo. Let's go! Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang terbilang cukup sukar diatasi oleh pemerintah sejak dahulu. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% daripada tahun sebelumnya. Angka ini merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar dalam 5 tahun terakhir, sedangkan jumlahnya sebanyak 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari tahun 2022. Pemerintah menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan target 0% pada tahun 2024.
Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat. Nah, permasalahan ini sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Faktor-faktornya dapat dilihat dari perbedaan kualitas sumber daya manusia, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, serta perbedaan akses dan modal. Nah, dampaknya adalah putus sekolah, kriminalitas, dan rusaknya generasi penerus. Apabila terjadi secara massal di suatu kawasan, terbentuklah wilayah kumuh. Pemukiman kumuh sering dianggap sebagai kawasan yang memiliki banyak stereotip negatif bagi kebanyakan orang. Pasalnya, pemukiman kumuh cenderung dihuni oleh masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Kondisi tersebut sering dipandang sebagai kawasan yang identik dengan apatis, padat penduduk, kumuh, kotor, berbahaya, dan berbagai stigma negatif lainnya. Beberapa karakteristik wilayah kumuh adalah kurangnya akses air bersih, fasilitas drainase yang sangat tidak memadai, serta fasilitas pembuangan air kotor atau tinja yang minim sekali. Gerakan 100 merupakan program kerja yang dicetuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang disingkat PUPR untuk memenuhi 3 target, yaitu 100% akses layak air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak. Nah, melalui gerakan tersebut, mampu menjawab Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam bersaing secara global tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan secara fisik saja, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan mental masyarakatnya. Data World Population Review melaporkan jumlah penduduk di Indonesia dengan jumlah 278,25 juta jiwa menempati pada urutan keempat populasi terpadat pada tahun 2023. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mampu bersaing secara global. Nah, selain itu, peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi, kesehatan, dan pendidikan juga mampu membantu mengurangi kesenjangan yang ada di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman mengapa gerakan 100-0-100 dicetuskan oleh PUPR guna mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih berkualitas dan tentunya berdaya saing global. Bener nggak? Bener banget dong. Oke. Sebagai inovator muda, kita juga dapat mewujudkan gerakan 100-0-100 dengan cara yang sederhana, yaitu dengan melaksanakan kegiatan berseri. Berseri sendiri berasal dari kata bersih dan lestari. Bersih berarti membebaskan lingkungan sekitar kita dari tumpukan sampah, sedangkan lestari yaitu melestarikan kegiatan gotong royong yang berpunah di Indonesia. Nah teman-teman, sebenarnya pada kurikulum Merdeka yang diterapkan baru-baru ini oleh Menteri Pendidikan kita juga turut mengajak seluruh murid di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan mengolah sampah, terkhususnya pada kegiatan P5. P5 sendiri merupakan singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana sebenarnya dalam kegiatan P5 tersebut kita telah melaksanakan kegiatan berseri loh teman-teman. Nah, kita sebagai inovator muda yang telah memiliki pengalaman yang berlebih daripada adik-adik tingkat kita juga turut dapat melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada keberhasilan gerakan 100-0-100 juga berseri. Beberapa di antaranya yaitu Nah, yang pertama, adanya sosialisasi sejak dini di TK tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, contohnya adalah cara mencuci tangan dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu kampanye sedini mungkin mengenai gerakan 100-0-100 pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan harapan gerakan 100-0-100 ini dapat mulai diimplementasikan sedari dini oleh mereka. Lalu contoh-contohnya yaitu seperti kampanye pembuatan pupuk kompos, lalu ada penghematan air, juga pembuatan filter air sederhana. Seperti itu. Nah, yang ketiga, adanya pelaksanaan kegiatan GRASE atau Greenery Around with Ease untuk siswa sekolah menengah atas. Nah, contoh kegiatannya yaitu mengolah limbah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Nah teman-teman, jadi dalam kegiatan GRASE ini terdapat 3 macam kegiatan perlombaan, yaitu yang pertama, mengubah dan juga melukis galon bekas menjadi pot yang nantinya akan ditanami sendiri oleh siswa dengan tanaman yang mereka senangi. Nah, yang kedua adalah membuat paving block. Nah, langkah-langkahnya adalah mencampurkan oli bekas dan plastik bekas, kemudian dilelehkan dan dicampurkan dengan pasir, kemudian dicetak. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah yaitu membuat gaun yang bernilai estetika menggunakan barang-barang bekas atau bahan-bahan bekas seperti contohnya ada kardus, plastik bekas, dan lain sebagainya. Kita, inovator muda beraksi, wilayah kumuh dan sanitasi buruk pasti teratasi.